Halo guys, kita hari ini mau goes ke Jembatan Akar. Tapi sebelumnya kita melewati Jalan Kalurang dulu ya. Nah, ini kita udah sampai di sekitar Kali Krasak. Ini daerah luar kalau nggak salah. Nah, ini sawahnya lumayan hijau guys. Jadi ini masih pagi sekitar jam 7, matahari masih belum kelihatan, tapi suasana masih bagus sekali. Cocok buat kalian yang suka goes, yang bisa perjalanan jauh, bisa melipir ke daerah sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih di area persawahan juga, masih di sekitar jalan ini. Itu arah menuju ke Ancol Bligo guys. Ini bentar lagi kita akan menuju ke arah Ancol Bligo. Nah, ini sebentar lagi. Ini masih dalam perjalanan, lumayan ya jauh guys. Kita masih di sekitaran luar. Kita masih menikmati persawahan yang ada di daerah luar. Ini sebenarnya masih banyak area persawahan di sekitar sini, masih hijau, masih banyak kebun juga masih banyak, rumah-rumah sepertinya masih sedikit. Nah, ini kita sudah hampir sampai menuju arah ke Ancol Bligo. Ini jalannya guys, jadi masih jalannya nggak terlalu besar, tapi cukup buat kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi cocok buat kalian yang mau ke Ancol Bligo lewat daerah luar, itu memakai kendaraan mobil, motor ataupun sepeda. Nah, ini kebetulan saya pakai sepeda, jadi kita nikmati saja dulu. Kita sebentar lagi mau arah ke Ancol Bligo. Kita habis ini kita melalui belokan yang ini. Nah, sebentar lagi kita akan nyampe ke turunan. Turunan ini nanti langsung bisa kelihatan dari atas. Nah, itu dia guys, itu kelihatan udah Ancol Bligonya. Nah, itu udah sungainya ya, itu udah mulai kelihatan. Nah, ini sebenarnya tempat wisata, cuma dia masih belum dibuka, jadi masih dalam tahap pengembangan guys. Kita akan mencoba masuk tapi melewati pinggir guys. Nah, ini kita udah sampai di Ancol Bligo guys. Tempat wisatanya ya seperti ini. Cuma dia belum dibuka guys, masih pengembangan ya. Ditunggu aja lah, kalau buka nanti kalian bisa menikmati suasana di sini di pinggir kali yang dia masih asri lah. Nah, di Ancol ini itu dipakai buat pengairan untuk selokan Mataram guys. Nah, ini awal mulanya selokan Mataram itu di Ancol Bligo ini. Nah, ini dialirkan ke selokan Mataram yang membentang sampai ke kota Jogja itu guys. Nah, ini kita lanjut lagi ke Buk Renteng Vanderwits. Kita hanya lewati aja ya guys, ini sekelilingnya, kondisi di sekitarnya. Nah, yang sebelah kanan itu Buk Rentengnya. Jadi guys, Buk Renteng itu masih dalam sistemnya selokan Mataram ya. Dia menghubungkan sungai besar di Yogyakarta, yaitu Sungai Progo sama Sungai Opak guys. Ini Buk Renteng itu tingginya sekitar 4 meter dari permukaan tanah, lebar 2,5, dalaman itu bisa sampai 2-3 meter guys. Ini dibangun tuh pada zaman Belanda tahun 1902 sampai 1932 guys. Ini dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 guys. Nah, setelah kita melewati Buk Renteng Vanderwits ini, kita nanti akan diarahkan menuju ke area Segan. Nah, bentar lagi kita ke arah Segan guys. Nah, ini kita melewati persawahan di sekitar Segan. Sama seperti daerah luar juga, itu masih hijau juga, sawah-sawahnya masih luas, masih banyak kebun-kebun, dan pemandangan pun masih asri, masih hijau. Nah, ini sekitarnya posisi masih di area Segan. Ini
ini sebenarnya jalan arah menuju ke jembatan Akar guys. Nah, jembatan Akar itu sebenarnya terbentuk udah lama guys. Itu lokasinya ada di sekitar Segan. Kalian cari sendiri ya. Itu sebenarnya udah lama, cuma baru beberapa minggu ini diviralkan lah. Jadi ada seorang goeser, ya nggak cuma seorang sih, ada berapa gitu, itu mampir ke situ terus melihat, terus difoto, terus di video juga, terus diupload ke sosial media. Nah, ini kita udah mau sampai ke jembatan Akar. Ini jalan masuknya ke arah jembatan Akar ya guys. Jadi dia masuknya tuh masih jalan setapak, tapi ya bukan setapak sih, masih tanah ini ya. Terus dia masuk ke pekarangan penduduk. Nah, kita belok itu, nah itu masuknya jalannya ada gerbang kecil, itu bisa masuk motor sama sepeda tuh bisa. Nah, ini masih sebenarnya masih tanah, ini kelilingnya masih kebun, terus masih pohon yang masih rindang, terus ada juga pohon bambu. Nah, ini kita sampai itu udah banyak orang yang berfoto di sini. Jadi ya kita kalau mau foto itu antri dulu guys, karena ya banyak ya yang foto. Nah, kita kebetulan ketemu sama bapak-bapak dari sekitar Magelang. Nah, ini sudah sampai. Nah, itu ada yang foto guys, sudah berpose di situ, bapak-bapak yang masih eksis. Ini dari sosial media. Enggak, nunggu dulu Pak, nunggu dulu Pak. Masuk di sekitar situ lewati jembatan. Nah, ini bapak-bapak yang tadi masih berfoto. Nah, ini area jembatannya guys. Jadi dia ada akarnya. Nah, itu udah lama banget sebenarnya. Terus di bawahnya itu sebenarnya ada besinya guys, besi bekas rel lori itu. Nah, itu dipakai buat bantalannya. Jadi akarnya tuh mengikuti besinya itu. Nah, sebenarnya udah lama itu bentuknya. Cuma baru beberapa minggu ini aja udah viralnya. Nah, ini sebenarnya kelilingnya tuh masih kebun, masih tanah, masih lah, belum begitu ramai. Cuma ya udah banyak yang berfoto-foto, sampai dibila-bilain fotonya itu di pinggir sungai persis, padahal di bawahnya udah langsung sedikit jurang gitu lah. Nah, ini kondisinya bawahnya lumayan tinggi kan, dari atas sampai ke sungainya. Yaitu mereka kalau foto di sini, kalau mengambil foto itu bisa dari sini. Nah, fotonya bisa dari kejauhan, itu dipakai zoom. Nah, seperti itu. Sebenarnya kondisinya masih alami, tapi ya belum begitu terawat. Cuma mereka yang masih pengen kesini ya kondisinya seperti ini. Nah, ini posisi di kejauhan di sebelah selatan jembatan itu, videonya ya seperti ini guys. Jadi kita membidik itu bisa dari jauh terus di zoom. Lu kalau mau foto juga harus di zoom, karena ya jarak fotonya sama orang yang mau difoto itu lumayan jauh. Jadi kalau mau foto mungkin lebih baik bisa pakai ambil posisi portrait. Jadi kelihatan dari atas ke bawah itu kelihatan pohonnya yang tinggi besar itu kelihatan. Nah, ini saya coba melewati, maksudnya aman guys, dilewati buat orang itu aman, dilewati buat sepeda itu juga aman, tapi juga harus hati-hati guys. Ini karena posisi jembatan itu banyak akarnya, jadi bergerunjal. Jadi kalau misalnya ngelewatin pun kita nggak bisa menaiki sepeda, kita harus dituntun. Pakai sepeda aja dituntun, apalagi kalau saya naik motor itu nggak bisa guys, karena ya ini kondisinya nggak bisa dilewati buat motor. Nah, setelah kita dari jembatan Akar, kita akhirnya pulang melewati proyek tol Jogja Sulokan Mataram. Udah
berdiri tiang-tiang tolnya. Kita melewati jembatan Slogan Mataram karena sebelah kanan tadi ditutup guys, jadi kita melewati pinggir sebelah kiri. Nah itu kondisinya, jadi baru perkembangan. Oke guys, sekian dulu dari saya. Selamat menikmati, semoga ini menjadi informasi yang menarik buat kalian ketika mau goes, ketika mau berwisata. Semoga tetap ceria, tetap semangat buat goes. Salam sukses guys.